Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajit Yohana Putra dari SIB 3A. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Sistem Monitoring Energi Listrik pada Hunian Kos berbasis IoT menggunakan algoritma fuzzy logic Subeno dan aplikasi berbasis Android. Nah, ini saya akan menjelaskan dari latar belakang hingga metodologi penelitiannya, yaitu bab 3. Kita masuk ke latar belakang. Di sini latar belakang dari penelitian saya, yaitu saya melihat dari data nasional untuk PLN itu sendiri. Nah, produksi listrik PLN dari 2020 hingga 2024 itu meningkat sebesar 3,9%. Nah, hal ini juga bersamaan dengan pertumbuhannya penduduk dan aktivitas pendidikan. Nah, dari data BPS menunjukkan lonjakan jumlah mahasiswa sebesar 14,9% pada periode yang sama. Nah, peningkatan jumlah mahasiswa ini secara otomatis menumbuhkan industri hunian kos di kota-kota pendidikan seperti Malang. Hal ini menciptakan kebutuhan energi listrik yang sangat masif di pemukiman padat. Kemudian ada lagi latar belakang saya yang sudah mulai mengerucut. Di sini masalah muncul karena manajemen listrik di kos masih sangat tradisional. Nah, pada hunian yang densitas tinggi itu tidak diimbangi dengan manajemen listrikan yang memadai. Kemudian mayoritas hunian kos masih menggunakan sistem konvensional seperti MCB dan meteran umum. Nah, akibatnya dari hunian kos yang menggunakan sistem konvensional itu pemilik kos biasanya mengalami kebutuhan informasi konsumsi listrik per kamar, kemudian tidak terdeteksinya panas kabel yang menimbulkan risiko kebakaran, kemudian juga tidak terdeteksinya tegangan yang tidak stabil. Nah, ini mengakibatkan kerusakan alat-alat elektronik. Selanjutnya di sini ada tinjauan pusaka. Nah, di sini saya melakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian Ardiansyah tahun 2020 dan Samalwa tahun 2020 sudah mencoba memantau daya melalui web dan Android. Namun sistem mereka belum memiliki fitur peringatan bahaya yang cerdas. Ada juga penelitian Haryodo tahun 2021 yang berfokus pada hunian kos tetapi belum menerapkan logika fuzzy. Nah, penelitian saya ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menambahkan algoritma fuzzy logic Subeno agar sistem dapat mendeteksi bahaya secara otomatis berdasarkan perilaku penggunaan listrik. Nah, berdasarkan kesenjangan teknologi tersebut, saya mengajukan satu klaim utama atau hipotesis. Saya yakin bahwa sistem monitoring energi listrik berbasis IoT yang dilengkapi algoritma fuzzy logic Subeno mampu memberikan informasi tingkat konsumsi listrik kamar kos secara lebih akurat dibanding pemantauan konvensional yang hanya mengandalkan MCB dan meter listrik umum. Nah, dari situ rumusan masalah yang pertama dan yang utama itu apakah penerapan fuzzy logic Subeno pada sistem monitoring berbasis IoT menghasilkan deteksi anomali listrik yang lebih efektif dibandingkan sistem pengaman konvensional. Nah, di situ solusi yang saya tawarkan sistem ini seperti pada diagram berikut. Nah, ini saya menggunakan metode pengembangannya yaitu research and development. Nah, konsepnya itu sistem monitoring energi listrik bertingkat atau multi level. Nah, seperti yang dilihat, yang pertama ada MCB utama yang dari kWh meter, kemudian dari sumber listrik PLN. Nah, di sini masuk ke alat yang monitoring utama. Nah, alatnya itu terdapat ESP32 dan PSEN 004T. Nah, kemudian ini dialirkan ke monitoring atau node yang di dalam kamar. Nah, sebelum masuk ke stop kontak kamar. Nah, jadi di sini itu akan terlihat monitoring yang sebelum dilewati oleh kamar. Seperti itu. Kemudian ESP32-nya juga itu akan terhubung ke Wi-Fi dan ke Firebase, kemudian ke aplikasi user. Nah, fungsi dari node utama yaitu memantau total beban satu bangunan atau satu pos. Kemudian node kamar di sini memantau perilaku konsumsi spesifik setiap penghuni atau setiap kamarnya. Nah, teknologi yang saya gunakan
itu sensor listriknya yaitu PZTM004T. Kemudian ada ESP32 untuk microcontroller yang menggunakan Wi-Fi, kemudian ada Firebase dan Flutter. Nah, aksesnya itu data real time dapat dipantau melalui aplikasi Android. Nah, kemudian di sini saya metodenya itu untuk fuzzy logicnya. Nah, di sini menggunakan kecerdasan sistem fuzzy logic Sugeno. Nah, keunggulannya itu memproses 3 variabel VP sekaligus. Yang pertama ada daya dalam satuan watt, memantau beban aktif, kemudian ada durasi dalam satuan menit. Di sini mendeteksi resiko panas kabel. Jadi misalnya lebih ada resiko yang lama gitu, nah itu risiko menimbulkan panas kabel. Kemudian tegangan dalam satuan volt, mendeteksi kualitas daya dari PLN, dan ini untuk memproteksi alat elektronik. Nah, di sini nanti outputnya itu status aman, waspada dan bahaya. Nah, kemudian di sini ada verifikasi. Nah, di sini yang pertama itu ada variabel input yang ke-1, yaitu daya aktif. Nah, di sini mempunyai dua konfigurasi. Yang pertama, konfigurasi fungsi keanggotaan untuk not kamar. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi fungsi keanggotaan untuk not utama. Nah, di sini ada parameter himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaannya dalam bentuk diagram. Nah, di sini untuk domain rendahnya itu ada di 0 sampai 150, kemudian sedangnya ada 100 sampai 250, tingginya jadi lebih dari 200. Untuk di not utamanya itu lebih tinggi karena dia mencakup satu gedung atau satu hunian kos. Nah, di sini untuk domain rendahnya itu ada di 0 hingga 450, sedangnya itu ada di 350 hingga 800, dan tingginya itu ada di 700, lebih dari 750. Kemudian ada variabel input kedua yaitu durasi beban dalam menit. Di sini hanya satu konfigurasi untuk semua node. Yang pertama itu tadi ada parameter himpunannya dan fungsi keanggotaannya dalam bentuk diagram. Nah, di sini untuk domainnya itu 0 sampai 15 menit. Kemudian ada 10 sampai 15 menit untuk yang sedang, dan yang lama itu lebih dari 30 menit. Kemudian di sini ada yang variabel input ketiga yaitu tegangan atau dalam satuan volt. Di sini konfigurasi fungsi keanggotaannya seperti pada durasi itu hanya satu untuk semua node. Nah, di sini untuk domainnya drop itu pada nilai kurang dari 210 volt. Kemudian normalnya itu sekitar 200 hingga 230 volt. Kemudian untuk surge atau kelebihan voltase itu ada di lebih dari 225 volt. Selanjutnya di sini ada rule base-nya. Di sini secara lengkap saya jabarkan. Nah, ada daya, tadi kan ada rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian durasi itu ada sebentar, sedang, dan lama. Terus tegangan ada drop, normal, dan surge atau over voltage. Nah, di sini itu karena ada 3 masing-masing variabel input, maka akan menjadi 27 rule base, karena 3 dikali 3 dikali 3, yaitu 27 rule base. Nah, karena 27 rule base ini akan memakan banyak usage dari SP32, maka saya optimalkan di sini hanya ada 8 rule base yang sudah saya optimasi. Nah, keunggulannya di sini efisiensi komputasi pada SP32, kemudian mempercepat respons sistem. Nah, penyederhanaan rule ini yaitu dengan logika prioritas keselamatan. Yang pertama, prioritas gangguan. Tegangan, jika tegangan berada pada kondisi drop atau surge, sistem cenderung menghasilkan status bahaya. Nah, jika terdapat beban signifikan, tanpa perlu melihat durasi secara detail, hal ini untuk memproteksi peralatan elektronik dari kerusakan instan. Nah, kemudian ada yang kedua, prioritas normal. Jika tegangan normal, nah penonton bahaya difokuskan pada kombinasi daya tinggi dan durasi lama yang berpotensi menyebabkan panas berlebih. Nah, di sini untuk kondisi amannya itu menjadi hanya 2. Nah, if untuk daya rendah dan tegangan normal, maka aman. Kemudian if dayanya sedang dan durasi juga sebentar, itu maka aman. Nah, untuk waspadanya itu ada di if daya sedang dan durasinya lama. Terus ada daya tinggi, durasi sebentar. Kemudian daya rendah, tegangannya drop atau surge. Nah, di sini langsung 2, yaitu waspada. Kemudian untuk kondisi bahayanya itu ada daya tinggi dan durasi yang lama.
kemudian ada daya sedang yang tegangannya itu drop atau surge, kemudian ada daya tinggi dan tegangannya drop atau surge. Jadi ini bahaya maksudnya. Nah, kemudian di sini saya sudah buat mockup untuk antar muka aplikasi Androidnya. Nah, yang di sini itu untuk dashboard. Jadi untuk melihat total dari pemakaian energi listrik yang ada di hunian kos. Kemudian yang di sini itu ketika card pada tampilannya itu diklik, itu maka akan menampilkan detail not atau kamar. Nah, di sini misalkan untuk detail kamarnya sedang dalam status bahaya, dan juga dilihat bisa menghitung durasi dan juga tegangan yang sedang dimonitor pada not kamar. Nah, untuk menguji dan memvalidasi apakah sistem usulan saya ini benar-benar dapat memperlihatkan akurasi dari pemantauan listrik dibanding MCB biasa. Nah, di sini saya metodenya itu yaitu eksperimental komparatif. Skenario ujinya itu perbandingan head to head untuk kondisi normal, bahaya thermal, bahaya tegangan, dan pra-overload. Nah, targetnya itu membuktikan sistem memberi peringatan dini saat MCB itu pasif. Nah, skenario ujinya itu ada kondisi inputnya untuk operasi normal, dayanya 200 watt, waktunya kurang dari 10 menit, tegangannya 220. Objektif pengujiannya itu memverifikasi fungsi monitoring dasar dan akurasi sensor. Kemudian anomali durasi, nah, thermal risk. Di sini dayanya 350 dan tendang, kemudian waktunya 45 menit, lama. Kemudian tegangannya normal itu di 220 volt. Di sini objektifnya itu pengujian efektivitas variabel input waktu. Kemudian lanjut ke instabilitas tegangan atau voltage drop. Nah, di sini tegangannya 300 watt sedang, waktunya 10 menit. Kemudian tegangannya di 180. Nah, bisa kurang. Nah, di sini pembuktian efektivitas variabel input tegangan. Kemudian ada kondisi pra-overload. Nah, di sini dayanya itu akan diuji di 890 watt dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, jadi tegangannya normal. Nah, ini demonstrasi kecepatan respons untuk sistem usulan saya dan sistem mekanis dari MCB konvensional. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pengujian untuk validasi sistem ini, nah, akan dianalisis data hasil uji. Nah, jika data menunjukkan bahwa sistem usulan mampu memberikan peringatan dini pada skenario 2, 3, dan 4 di saat MCB konvensional hanya diam atau pasif, maka hipotesis saya tentang akurasi dan keunggulan informasi sistem ini dinyatakan terbukti. Nah, jika tidak, maka dinyatakan tidak terbukti. Dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Dan dari saya, jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar, akan saya bantu jawab nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.